Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan melakukan podcast yang bertemakan pengukuran kinerja. Adapun saya sendiri sebagai moderator, Antika Sari dan juga Saudari Indira sebagai narasumber. Oke, langsung saja untuk pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan. Bisa Saudari Indira jelaskan apa yang dimaksud dengan kinerja? Oke, baiklah. Yang dimaksud dengan kinerja itu sendiri merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, pada dasarnya pengertian kinerja dapat dimaknai secara beragam. Beberapa pakar memandangnya sebagai hasil dari suatu proses penyelesaian pekerjaan. Nah, sementara sebagian yang lainnya memahaminya sebagai perilaku yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, kinerja itu sendiri juga dapat, maaf, kinerja itu sendiri juga dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu perusahaan yang tertuang dalam perumusan strategi planning suatu perusahaan, di mana penilaian tersebut eh, tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah, masukkan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan atau program atau kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuannya. Mungkin itu saja dari saya. Oke, berarti kinerja itu merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan juga tanggung jawabnya ya, Saudari Nida. Oke, selanjutnya ingin saya tanyakan itu masih mengenai kinerja. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja tersebut bisa Saudari Indira jelaskan? Oh, baiklah, kinerja tidak terjadi dengan sendirinya. Dengan kata lain, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja. Nah, adapun faktor-faktornya yaitu ada 5. Yang pertama ada faktor individu atau personal faktor. Nah, di mana faktor individu berkaitan dengan keahlian, motivasi, komitmen. Nah, yang kedua itu ada faktor kepemimpinan atau leadership faktor. Nah, di mana faktor kepemimpinan ini berkaitan dengan kualitas dukungan dan pengarahan yang diberikan oleh pimpinan, manajer, atau ketua kelompok kerja. Nah, yang ketiga itu ada faktor kelompok atau rekan kerja atau tim faktor. Nah, di mana faktor kelompok atau rekan kerja ini berkaitan dengan kualitas dukungan yang diberikan oleh rekan kerja. Yang keempat itu ada faktor sistem. Nah, di mana faktor sistem ini berkaitan dengan sistem atau metode kerja yang ada dan fasilitasnya yang disediakan oleh organisasi. Nah, yang kelima ada faktor situasi atau kontekstual atau situasional faktor. Nah, di mana faktor ini berkaitan dengan tekanan dan perubahan lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal. Oke, seperti yang Saudari Indira jelaskan tadi, faktor tersebut ada 5 ya. Yang pertama itu ada faktor individu, faktor kepemimpinan, faktor kelompok, yang keempat itu ada faktor sistem, dan juga yang terakhir ada faktor situasi. Nah, pertanyaan ketiga yang ingin saya tanyakan itu, bisakah Saudari Indira jelaskan apa yang diketahui tentang pengukuran kinerja, baik dari pengertian, manfaat, atau lainnya? Oke, baiklah. Mungkin yang pertama itu langsung aja di pengertiannya. Nah, pengukuran kinerja itu sendiri adalah proses di mana organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi, dan akuisisi yang dilakukan. Nah, proses pengukuran kinerja seringkali membutuhkan penggunaan bukti statistik untuk menentukan tingkat kemajuan suatu organisasi dalam meraih tujuannya. Nah, tujuan mendasar di balik dilakukannya pengukuran adalah untuk meningkatkan kinerja secara umum. Pengukuran kinerja juga merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Nah, pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Eh, Secara umumnya, tujuan dilakukan pengukuran kinerja itu sendiri adalah untuk yang pertama meningkatkan motivasi karyawan dalam memberikan kontribusi kepada organisasi, yang kedua memberikan dasar untuk mengevaluasi kualitas kinerja masing-masing karyawan, yang ketiga mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan sebagai dasar untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang keempat, membantu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan karyawan seperti produksi, transfer, dan pemberhentian.
Pengukuran kinerja ini dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tahap persiapan dan tahap pengukuran. Nah, tahap persiapan atas penentuan bagian yang akan diukur, penetapan kriteria yang dipakai untuk mengukur kinerja dan pengukuran kinerja yang sesungguhnya. Nah, sedangkan tahap pengukuran terdiri atas pembanding kinerja sesungguhnya dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dan kinerja yang diinginkan. Baiklah, pengukuran kinerja memerlukan alat ukur yang tepat. Nah, dasar filosofi yang dapat dipakai untuk merencanakan sistem pengukuran prestasi harus disesuaikan dengan strategi perusahaan, tujuan, dan struktur organisasi perusahaan. Di mana sistem pengukuran kinerja yang efektif adalah sistem pengukuran yang dapat memudahkan manajemen untuk melaksanakan proses pengendalian dan memberikan motivasi kepada manajemen untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya. Manfaat sistem pengukuran itu sendiri yaitu yang pertama ada menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggannya dan membuat seluruh personil terlibat dalam upaya pemberi kepuasan kepada pelanggan. Yang kedua, memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari mata rantai pelanggan dan pemasok internal. Yang ketiga, mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-upaya pengurangan terhadap pemborosan tersebut. Yang keempat, membuat suatu tujuan strategi yang masanya masih kabur menjadi lebih konkret sehingga mempercepat proses pembelajaran perusahaan. Oke, mungkin itu yang udah dijelaskan sama Indira tadi ya mengenai pengertian, manfaat, dan juga lainnya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pengertian dari pengukuran kinerja itu merupakan suatu proses di mana organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi, dan juga akuisisi yang dilakukan. Nah, selanjutnya yang ingin saya tanyakan itu dalam sistem ukuran kinerja itu kan terdapat balance scorecard. Nah, bisa tolong Saudari Indira jelaskan secara rincinya? Baiklah, konsep balance scorecard ini dikembangkan oleh Robert Kaplan dan David Norton. Nah, di mana yang berawal dari studi tentang pengukuran kinerja di sektor bisnis pada tahun 1990. Nah, balance scorecard ini terdiri dari dua kata, kartu skor atau scorecard dan berimbang atau balance. Nah, kartu skor adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja suatu organisasi atau skor individu. Selanjutnya, kartu skor ini juga dapat digunakan untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan di masa depan. Melalui kartu skor ini, skor yang hendak diwujudkan organisasi atau individu di masa depan dibandingkan dengan hasil kinerja sesungguhnya. Nah, hasil perbandingan ini digunakan untuk melakukan evaluasi atas kinerja organisasi atau individu yang bersangkutan. Nah, kata berimbang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kinerja organisasi atau individu diukur secara berimbang dari dua aspek. Nah, seperti aspeknya itu ada keuangan dan non-keuangan, jangka pendek dan jangka panjang, internal dan eksternal. Nah, dalam definisi lain dari balance scorecard ini adalah suatu konsep untuk mengukur apakah aktivitas-aktivitas operasional suatu perusahaan dalam skala yang lebih kecil sejalan dengan sasaran yang lebih besar dalam hal visi dan strategi. Selanjutnya, balance scorecard ini secara singkat itu pada intinya suatu sistem manajemen untuk mengelola implementasi strategi, mengukur kinerja secara utuh, mengkomunikasikan visi, strategis, dan sasaran kepada stakeholder. Nah, kata balance ini dalam balance scorecard ini merujuk pada konsep keseimbangan antara berbagai perspektif jangka waktu, pendek, panjang, lingkup perhatian yang internal eksternal tadi yang sudah saya jelaskan, dan mengacu pada rencana kinerja organisasi dan bagian-bagian yang serta ukuran yang secara kuantitatif. Nah, selanjutnya balance scorecard ini memberi manfaat bagi organisasi dalam beberapa cara. Yang pertama, menjelaskan visi organisasi. Yang kedua, menyelaraskan organisasi untuk mencapai visi itu. Yang ketiga, mengintegrasikan perencanaan strategi dan alokasi sumber daya. Yang keempat, meningkatkan efektivitas manajemen dengan menyediakan informasi yang tepat untuk mengarahkan perubahan. Mungkin itulah penjelasan dari saya. Oke, udah dijelaskan secara rinci
ya oleh Saudari Indira mengenai balance scorecard. Nah, dapat kita ketahui bahwa balance scorecard itu suatu sistem manajemen untuk mengelola implementasi strategi, mengukur kinerja secara utuh, mengkomunikasikan visi, strategi, dan juga sasaran kepada stakeholder. Oke, nah pertanyaan terakhir ini akan saya tanyakan kepada Saudari Indira mengenai apa sih penyebab yang muncul, penyebab terjadinya balance scorecard ini? Bisa Saudari Indira jelaskan? Baiklah, munculnya balance scorecard ini disebabkan karena adanya pergeseran tingkat persaingan bisnis dari industrial competition ke information competition. Nah, di mana sehingga mengubah alat ukur atau acuan yang dipakai oleh perusahaan untuk mengukur kinerjanya. Nah, perubahan teknologi persaingan ketat di dunia bisnis mendorong kebutuhan akan informasi mengakibatkan persaingan informasi. Nah, di mana untuk membantu ambil keputusan adanya kata balance itu sendiri menunjukkan sebuah keseimbangan dalam pengelolaan organisasi sehingga dapat berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan kinerja organisasi dengan baik. Nah, untuk mewujudkan itu, maka dalam balance scorecard ini, dalam konsep ini, memperkenalkan suatu sistem pengukuran kinerja perusahaan dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu. Itulah penjelasan dari saya untuk saudari. Oke, menarik sekali ya jawaban dari Indira. Munculnya balance scorecard ini karena disebabkan adanya pergeseran tingkat persaingan bisnis dari industrial kompetisi ke informasi kompetisi. Nah, sehingga mengubah alat ukur atau acuan yang dipakai pada suatu perusahaan untuk mengukur kinerjanya. Oke, mungkin itu saja pertanyaan saya tanyakan kepada saudari Indira. Terima kasih. Baiklah, langsung aja ke sesi yang kedua. Di sini udah ada Antika Sari yang sudah bersedia untuk ditanya-tanya. Baiklah, langsung saja dimulai untuk pertanyaan yang pertama. Tadi kan udah membahas mengenai balance scorecard. Nah, di sini yang saya mau tanyakan, eh, sebutkan nih kelemahan apa saja yang terdapat dari balance scorecard. Oke, untuk kelemahan dari balance scorecard ini yang pertama itu kadang-kadang terdapat korelasi, yaitu yang buruk antara ukuran keuangan dengan non keuangan karena tidak ada jaminan bahwa profitabilitas masa depan mengikuti pencapaian target non keuangan. Nah, oleh sebab itu perlu dikembangkan ukuran-ukuran yang mewakili kinerja masa depan. Lalu yang kedua itu terpaku pada hasil keuangan, yaitu bukan hanya manajer senior yang terlatih dan juga terbiasa dengan keuangan, tetapi mereka juga mendapatkan tekanan tentang kinerja keuangan perusahaan. Nah, akibat tekanan ini akan mengurangi perhatian terhadap ukuran non keuangan jangka waktu panjang. Atas kinerja keuangan ini diberikan insentif sehingga manajer lebih peduli terhadap pengukuran keuangan daripada orang lain. Nah, selanjutnya itu ada ukuran-ukuran tidak diperbaharui, yaitu banyaknya perusahaan tidak mempunyai mekanisme formal untuk memperbaharui ukuran-ukuran tersebut agar selaras dengan perubahan strategi yang lalu, tetapi tetap digunakan sehingga menimbulkan kemalasan. Nah, lalu yang keempat itu terlalu banyak pengukuran, yaitu beberapa banyak ukuran yang dapat diikuti oleh seorang manajer dalam waktu yang sama. Nah, jika terlalu banyak ukuran, maka risikonya adalah manajer kehilangan fokus karena pada waktu yang sama banyak hal yang dilakukan. Nah, yang terakhir itu kesulitan menerapkan trade-off, yaitu beberapa perusahaan menggabungkan ukuran keuangan dan juga non-keuangan, kemudian diberikan bobot. Jika tidak demikian, akan sulit untuk melakukan trade-off. Oke, berarti dapat disimpulkan nih kelemahan dari balance scorecard itu kadang-kadang terdapat korelasi. Yang kedua, terpaku pada hasil keuangan. Yang ketiga, ukuran-ukuran tidak diperbarui. Yang keempat, terlalu banyak pengukuran. Yang kelima, kesulitan melakukan trade-off. Dari kelemahan tadi itu bagaimana sih cara mengatasi kesulitannya, Saudari Antika? Oke, untuk cara mengatasi kesulitan itu yang pertama kita mendefinisikan tujuan dari strategi jangka panjang. Nah, dari masing-masing perspektif dan juga mekanisme untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu yang kedua itu setiap ukuran kinerja harus merupakan elemen dalam suatu hubungan sebab akibat. Nah, yang terakhir itu setiap ukuran kinerja harus merupakan elemen dalam suatu hubungan sebab akibat. Seperti itu. Oke, baiklah. Terima kasih untuk jawabannya. Mungkin cukup untuk mengenai balance scorecard tadi, kita pindah ke mengenai implementasi. Nah, jelaskan nih mengenai implementasi sistem pengukuran kinerja dan kesulitan dalam mengimplementasikan sistem pengukuran kinerjanya. Oke, untuk implementasi dari suatu pengukuran
kinerja itu melibatkan 4 langkah umum. Nah, yang pertama itu mendefinisikan strategi, lalu yang kedua mendefinisikan ukuran-ukuran dari strategi, yang ketiga mengintegrasikan ukuran-ukuran ke dalam sistem manajemen, lalu yang keempat itu meninjau ukuran dan juga hasilnya secara berkala. Nah, untuk kesulitan dalam mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja ini, yang pertama itu terdapat korelasi yang buruk antara ukuran keuangan dengan hasilnya. Nah, hal ini terjadi karena tidak ada jaminan bahwa profitabilitas masa depan mengikuti pencapaian target non keuangan. Oleh sebab itu, perlu dikembangkan ukuran-ukuran yang mewakili kinerja masa depan. Nah, lalu kesulitan yang kedua itu terpaku pada hasil keuangan, bukan hanya manajer senior yang terlatih terbiasa dengan ukuran keuangan, tetapi mereka juga mendapatkan tekanan tentang keuangan, tentang kinerja keuangan perusahaan. Nah, tekanan ini dapat membebani pengembalian jangka panjang yang tidak pasti dari ukuran non keuangan. Atas kinerja keuangan ini, manajer diberikan kompensasi sehingga manajer lebih peduli terhadap ukuran keuangan daripada lainnya. Nah, yang ketiga itu ada ukuran-ukuran tidak diperbaharui. Banyak perusahaan tidak mempunyai mekanisme formal untuk memperbarui ukuran-ukuran tersebut agar selaras dengan perubahan strateginya. Nah, hal ini terjadi karena ukuran-ukuran strategi yang lalu tetap digunakan sehingga menimbulkan kemalasan. Lalu yang keempat itu terlalu banyak pengukuran berapa banyak ukuran penting yang dapat diikuti seorang manajer dalam waktu yang sama. Nah, di mana jika terlalu banyak ukuran, maka resikonya adalah manajer kehilangan fokus karena pada waktu yang sama banyak hal yang dilakukan. Lalu yang kelima itu kesulitan menerapkan trade-off. Beberapa perusahaan menggabungkan ukuran keuangan dan juga non-keuangan, kemudian diberikan bobot. Nah, jika tidak demikian, maka sulit untuk melakukan trade-off. Lalu yang keenam itu praktik-praktik pengukuran berdasarkan atas hasil study Lingler dan juga Scanman. Praktik pengukuran ini dilakukan atas 3 aspek. Yang pertama itu jenis ukuran. Nah, yang contohnya itu jenis ukuran itu terdapat digunakannya ukuran keuangan, kepuasan pelanggan, dan juga inovasi. Lalu yang kedua itu ada kualitas dari ukuran. Untuk menilai kualitas dari suatu ukuran, ukuran tersebut harus dikaitkan dengan kompensasi sehingga dapat dinilai apakah berkualitas tinggi, terkini, sedang, atau buruk. Seperti itu. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Saudari Antika yang telah menjelaskan secara detail. Pada intinya, implementasi itu dari suatu pengukuran kinerja melibatkan 4 langkah, yaitu mendefinisikan strategis, mendefinisikan ukuran-ukuran dari strategis, mengintegrasikan ukuran-ukuran ke dalam sistem manajemen, yang keempat meninjau ukuran dan hasilnya secara berkala. Nah, untuk kesulitannya itu terdapat korelasi, terpaku pada hasil keuangan bukan hanya manajer, ukuran-ukuran tidak diperbarui, terlalu banyak pengukuran. Selanjutnya itu kesulitan menerapkan trade-off dan praktik-praktik lainnya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih jika dalam pengukuran kompensasi diukur oleh seorang atasan yang memiliki konflik pribadi dengan bawahannya? Oke, jika hal tersebut terjadi, menurut saya hal tersebut sangatlah tidak kondusif untuk kegiatan perusahaan. Nah, sebab pengukuran kinerja ini menjadi tidak objektif dan juga solusinya menurut saya adalah dengan memperbaiki hubungan antar atasan dan juga bawahan dengan komunikasi yang baik, karena setiap pimpinan profesionalitasnya itu saat berada di suatu perusahaan tanpa ada dan juga karyawan tersebut dituntut embel-embel urusan pribadi. Baiklah, terima kasih untuk Sari jawabannya. Untuk pertanyaan yang terakhir nih yang ingin saya tanyakan, mengapa dalam hal mengukur kinerja keuangan, kinerja non-keuangan juga terlibat? Oke, mengapa demikian? Karena organisasi tersebut telah mengembangkan sistem yang sangat canggih untuk mengukur kinerja keuangan. Nah, sayangnya seperti banyak yang kita temui, seperti contohnya pada perusahaan Amerika Serikat selama tahun 1980-an itu, banyak industri yang dipicu oleh perubahan dalam bidang keuangan seperti kualitas, kepuasan pelanggan, yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Nah, meskipun mereka mengakui pentingnya ukuran non keuangan, banyak organisasi yang gagal untuk memasukinya. Dalam tinjauan kinerja tingkat eksekutif, karena ukuran-ukuran ini cenderung kurang canggih dibandingkan dengan ukuran keuangan dan juga manajer senior kurang terampil dalam menguatkannya. Oke, baiklah. Terima kasih untuk Saudari Antika Sari yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah saya
lontarkan tadi. Baiklah, mungkin itu saja tanya jawab dari kelompok kami, kelompok 6, mengenai pengukuran kinerja. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari podcast kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.